Bagi Sandi, baju yang akan ia bawa disesuaikan dengan jenis dan juga durasi acara. Sebagai penggemar kaos dan jeans, maka untuk memudahkannya ia pun mempersiapkan jeans warna gelap jika diperlukan dalam acara semi formal. Sebagai pelengkap, sebuah jaket tidak lupa disisipkannya. Sementara bagi Angel yang senang bergaya sportif, alat make up adalah yang utama dalam setiap perlengkapan perjalanannya. Sebagai tambahan, ia pun selalu Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang selalu setia menyuguhkan informasi menarik dari dunia selebriti. Seperti biasa, selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya Fani Rahmasari akan menemani Anda menyaksikan berita-berita terbaru dari dunia hiburan. Dan berikut kita simak dulu kilasan tayangannya. Ria Enes dan boneka Susannya sudah lama menghilang dari panggung hiburan. Kini Ria menetap di Surabaya bersama suami dan dua putrinya. Simak hasil liputan tim Cek dan Dicek saat mengunjungi artis yang baru saja melahirkan anak keduanya di bulan Februari lalu itu. Pemain sinetron Sandi Tumiwa dan Angel Karamoy memperlihatkan isi koper mereka saat berpergian keluar kota untuk urusan manggung. Inilah cerita yang tersisa dari acara Roadshow RCTI OK yang digelar hari Minggu lalu di Surabaya. Telah meninggal dunia istri pelawak Doyok Saidah di usia 42 tahun. Saidah mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 5 pagi tadi. Simak beritanya pemirsa dalam liputan aktual sore ini. Meskipun sudah beberapa tahun belakangan ini jarang tampil di layar televisi, tapi Ria Enes dan boneka Susannya masih tetap aktif di dunia hiburan. Di tengah kesibukannya sebagai ibu rumah tangga, Ria masih menyempatkan diri berkiprah di sanggar boneka Susan di kota tempat tinggalnya. Dan berikut cerita Ria Enes kepada tim Cek dan Dicek yang menemuinya di Surabaya. Bagi Anda pemirsa setia televisi, tentu Anda masih ingat dengan Ria Enes. Wanita ini identik dengan boneka perempuan bernama Susan yang merupakan replika dari figurnya sendiri. Saat itu dunia hiburan khususnya anak-anak merasa sangat terhibur setiap kali kemunculannya. Paduan suara khas Susan yang tidak lain adalah suara perut Ria sendiri dengan suara aslinya, seolah sudah seperti suara seorang kakak dan adiknya saja. Belum lagi dengan logat Jawanya yang kental, ditambah dengan berbagai istilah lucu yang sering ia lontarkan. Tidak heran jika saat itu pelantun lagu Cita-Citaku ini dicintai oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Setelah beberapa tahun menghilang, ternyata Ria dan Susan tidak pernah benar-benar vakum dari aktivitasnya sebagai entertainer. Menurut Ria, ia dan Susan masih aktif di sebuah sanggar bermain di kota tempat tinggalnya, Surabaya. Alhamdulillah masih, terus juga kalau dunia Susan kan emang dari dulu, dari tahun 96 ya itu sampai sekarang saya ngurusi sekolah playgroup TK sama sanggar itu masih. Ria Enes meninggalkan dunia hiburan di Jakarta karena 6 tahun yang lalu, ia memutuskan untuk menikah dan membina rumah tangga di Surabaya. Kini bersama suami tercintanya Reri Irarto, Ria telah dikaruniai dua orang putri cantik, Atala Rania Insira dan Ataya Raisa Insira. Yang sulung berumur 3,5 tahun dan yang bungsu baru saja lahir pada tanggal 11 Februari lalu. Namun kebahagiaan tidak begitu saja diraihnya. Menurut Ria, ia harus berjuang untuk mendapatkan dua buah hatinya itu. Ketika hamil anak pertama ini banyak kendala, artinya nggak langsung jadi. 2 tahun baru akhirnya saya bisa hamil, kemudian saya harus jaga, artinya ada saran dari dokter untuk istirahat kalau mau jadi ya akhirnya saya benar-benar istirahat total sampai alhamdulillah Atala lahir. Setelah itu saya juga memang pengen lagi ya jadi sekalian lah gitu anak kedua gitu, tapi juga ternyata anak kedua ini jadinya setelah berapa kali ya berapa kali keguguran gitu ya. Setelah sekian lama berumah tangga, tampaknya Ria sangat menikmati perannya sebagai seorang ibu. Apakah ia pernah merasa bosan? Mungkin ada orang yang kalau kelamaan aktif ketika dia harus vakum gitu bisa jadi bawaannya stres atau apa, tapi alhamdulillah saya menikmati dan
dan nggak nganggur sama sekali gitu loh. Jadi misalnya saya lebih banyak aktif di lingkungan yang bisa gampang saya jangkau, yang tidak membutuhkan banyak tenaga sehingga nggak capek gitu loh. Apakah ia tidak merasa kangen dengan dunianya dulu dan para penggemarnya yang masih setia menunggunya? Sebetulnya sih kangen ya, sebenarnya kangen, dan saya sebelumnya juga sudah tidak sabar untuk pengen rekaman gitu ya. Cuman ya untuk rekaman ya mungkin sambil ngomong, sambil bikin konsep gitu ya, sehingga nanti ketika benar-benar muncul itu sudah siap dengan format baru. Sayangnya ketika Cek dan Ricek berkunjung ke Surabaya, si boneka Susan sedang tidak bersama sang kakak Ria. Namun sebagai pengobat rindu kepada pemirsa televisi, Ria bernyanyi. Susan, 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 besok gede mau jadi apa? Aku kepingin pintar biar jadi dokter. Kalau benar jadi dokter, kamu mau apa? Mau suntik orang lewat. Enjus, enjus, enjus. Berbagai peristiwa dari dunia selebriti terus terjadi. Dan tim Cek dan Dicek selalu merangkumnya dalam liputan hangat, ringan, dan menarik berikut ini. Kehidupan artis yang padat aktivitas dengan jadwal kerja yang ketat tentu memerlukan kesiapan tersendiri. Seperti ketika mereka harus berpergian keluar kota untuk keperluan manggung misalnya. Dua bintang muda Sandy Tumiwa dan Angel Karamoy membeberkan tentang perlengkapan yang wajib dibawanya kepada tim Cek dan Dicek yang menemui mereka saat meramaikan acara roadshow RCTI di Surabaya hari Minggu lalu. Bagi Sandy, baju yang akan ia bawa disesuaikan dengan jenis dan juga durasi acara. Sebagai penggemar kaos dan jeans, maka untuk memudahkannya ia pun mempersiapkan jeans warna gelap jika diperlukan dalam acara semi formal. Sebagai pelengkap, sebuah jaket tidak lupa disisipkannya. Sementara bagi Angel yang senang bergaya sportif, alat make up adalah yang utama dalam setiap perlengkapan perjalanannya. Sebagai tambahan, ia pun selalu membawa sepatu cadangan. Yang jelas kalau misalnya gue tergantung acaranya ya, kalau acara ada semi formal makanya gue bawa ini, bawa cadangan jeans hitam sama biru. Jadi kalau misalnya hitam kan buat malam kan, kalau nggak buat apa acara-acara lebih ke semi formal ke atas ya gitu. Oke, gue ada ini pakai jeans, terus jeans hitam, terus gue kaos untuk buat nyantai gitu kan, kalau misalnya buat acara casual. Ini jaket favorit gue. I like it. Paling dalamnya apa sih? Baju doang, celana untuk kalau misalnya mau mandi atau mau ngapa-ngapain. Dalamnya juga sama, baju, terus tisu, tadah nyempil. Terus ya udah satu sepatu cadangan. Ini terus alat make up. Ini dia alat make upnya. Jadi kalau misalnya biasanya kan pakai beauty case, cuma karena berhubung bikin banyak barang, jadi gue cuma bawa ini untuk untuk shading sama untuk concealer, terus ini bedak, terus ini untuk finishingnya, ini kuas, ini shadow, ini lipstick, ini shadow juga, terus gue juga nggak lupa minyak wangi gue. Namun di luar itu semua ada hal lain yang penting untuk selalu dibawa dalam setiap perjalanan. Bagi Sandy hal itu adalah kartu mahasiswa. Sedangkan Angel mengaku tidak bisa lepas dari telepon genggam. Paling sama kartu ini, mahasiswa gue. Gue bangga dengan kartu mahasiswa gue. Anak Atma Jaya. Selalu gue bawa. Kalau gue lupa bawa KTP atau lupa gue bawa SIM kan pakai ini juga, pasti polisi juga ini kan tahu juga kan. Gitu. Anak hukum. Takut dikit lah. Handphone always harus ada. Terus kan biasanya kalau lowbat pasti ada chargernya dong. Gue bawa charger. Yang menarik, selama melakukan perjalanan keluar kota, urusan packing bagi Sandy selalu dilakukan secara mendadak. Tapi sejauh ini ia tidak pernah mengalami salah kostum. Iya, gue selalu siapin sendiri. Dan kadang-kadang suka yang spontanitas aja. Gak tau ya, gue misalnya pas besoknya acara, nah besok itu gue langsung cari. Tapi kayak pas-pas aja deh gue. Ya maksudnya gak tau ya, mungkin saya pakaian gue ya pas aja sama yang keadaan yang ada gitu. Sandy Tumiwa dan Angel Karamoy adalah dua artis yang ikut meramaikan acara roadshow RCTI Ada Kita, Ada Bintang pekan lalu.
Acara yang juga dihadiri oleh Jeremy Thomas dan Sukma Ayu itu digelar Minggu siang 7 Maret lalu di lapangan Max Pion Square, Surabaya.